lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Math00 untuk belajar matematika. Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan berbagai cara. Nah, untuk mempersingkat durasi, maka videonya akan kakak bagi menjadi 3 bagian. Ini yang merupakan bagian pertama. Ini bagian pertama ya. Oke. Kakak belum nulis ya? Oke, kakak tulis bagian pertama. Nah, sebelumnya tentu kalian harus mengenal dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita kenal dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa bagian yang perlu kalian kenal. Yang pertama adalah bilangan yang mengikuti X kuadrat itu adalah A. Bilangan yang mengikuti X itu adalah B. Dan bilangan yang mengikuti X pangkat 0 sebenarnya. Atau bilangan aja ya. Ini disebut dengan konstanta atau di sini C. Nah, kalian harus hati-hati saat menentukan siapa A, B, dan C. Kalau kalian sudah benar-benar ngeh dengan persamaan kuadrat ini, maka dengan berbagai macam cara kalian tentu bisa menentukan solusinya atau akar-akar dari persamaan ini. Kita kasih contoh. Contoh pertama, X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, A adalah bilangan yang mengikuti X kuadrat. Saat kalian tidak melihat satupun bilangan di depan X kuadrat, berarti A sama dengan 1. Di sini, B adalah bilangan yang mengikuti X sama dengan 2. Dan C sama dengan 3. Oke, cukup mudah ya. Kakak kasih contoh lagi, nomor 2. Minus X kuadrat ditambah 4X minus 5 sama dengan 0. Nah, coba kalian sebutkan dulu. A sama dengan berapa, kemudian B sama dengan berapa, dan C sama dengan berapa. Benar. Masih ingat ya, A adalah yang mengikuti variabel X kuadrat. Bilangan yang mengikuti X kuadrat itu adalah karena kalau kalian tidak bisa melihat suatu bilangan tertentu, maka dia adalah 1. Tapi karena ini ada negatif, maka dia adalah negatif 1. Dan B-nya sama dengan 4, C-nya minus 5. Oke, satu lagi ya, kakak akan berikan contoh. Yang ketiga. 2X kuadrat minus 4X tambah 3 sama dengan 0. Oke, kalian bisa sebutkan dulu siapa A, kemudian B, dan C. Betul, A adalah 2, dan B adalah minus 4, dan C sama dengan 3. Nah, buat kalian yang masih keblinger, kalau misalkan ini warning banget. Nih, A sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini salah banget. Ya, ini salah banget. Yang namanya A itu adalah bilangan yang ngikutin X kuadrat. Jadi, X kuadratnya itu kalian buang. X kuadratnya itu kalian buang. Nggak dipakai. Gitu ya. Oke, langsung saja. Dalam video bagian 1 ini, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Nah, kakak punya contoh. Langsung ke persamaan kuadrat ya. Di sini kalau ada, ini contoh 1, X kuadrat minus 3X minus 10 sama dengan 0. Gimana ya cara memfaktorkan? Sebetulnya ini gampang. Jadi, langkah pertama adalah kalian membuat 2 buah kurungan. Nah, oke ya. Kemudian sama dengan 0. Nah,
kurungan ini karena variabelnya X, maka kalian tulis di sini X dan di sini X. Lalu, lihat angka paling ujung. Sebetulnya tidak melihat angka paling ujung sih, tapi sebetulnya kalian lihat perkalian hasil kali dari A kali C. Nah, kebetulan di sini A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian C-nya sama dengan min 10, maka semua bilangan kalau dikali 1 kan sama dengan bilangan itu sendiri kan. Jadi kalau kalian melihat koefisiennya itu sama dengan 1, kalian tinggal lihat angka yang paling belakang atau konstantanya atau C-nya. Oh, karena C-nya sama dengan 10, di sini C-nya sama dengan minus 10, sorry. Faktorkan dulu tuh min 10. Karena ini ibaratnya masih belajar ya. Jadi min 10 itu kalau difaktorin, itu kan angkanya gini. 1 kali min 10, ya kan? Atau min 1 kali 10. Atau 2 kali min 5. Atau min 2 kali 5. Nah, ini adalah pasangan faktor dari negatif 10. Sekarang, kalian cari pasangan ini yang dijumlahkan tuh sama dengan negatif 3. Itu yang mana? Oke, kita jumlahin satu-satu ya. Ini kalau dijumlah. 1 ditambah min 10 itu min 9. Min 1 tambah 10 itu 9. 2 ditambah min 5 itu minus 3. Nah, ini udah ketahuan ya. Nah, ini dia. Karena 2 ditambah min 5 sama dengan min 3, maka kita pakai angka-angka ini. Angka-angka ini kita taruh nih di sini. Jadi ini 2 kan, plus kan. Jadi ini plus 2, kemudian ini minus 5, gitu. Jadi ini ceritanya kalau kamu dikali ya ini. Yang kayak ini kali ini kali ini, nanti hasilnya pasti seperti ini. Oke? Oke. Kalau sudah kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian tinggal buat persamaan. Persamaan yang pertama, X ditambah 2, ini sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 2. Atau persamaan yang kedua, X minus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat di atas. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya ya min 5 dan minus 2 dan 5 gitu. Ini kalau koefisiennya 1 ya, koefisien A-nya sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya kakak akan beri contoh jika koefisien A-nya nggak 1, itu gimana? Oke, tetap stay di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen. Dan kalian bisa menanyakan soal apapun. Dan bisa kalian kirimkan soal-soal itu di sosmed kakak yang sudah kakak tulis di link di bawah ya. Di deskripsi maksudnya. Oke, sekarang lanjut contoh nomor 2. Itu kalau koefisien A-nya tidak sama dengan 1 ya. Ini contohnya adalah 2x kuadrat minus 6x minus 3 minus 5x minus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, bagaimana cara memfaktorkan? Langkahnya sama kayak tadi, yaitu kalian membuat 2 buah kurungan. Nih, sama dengan 0. Hanya saja di sini tidak X dan X, karena di sini 2X kuadrat, maka kamu tulisnya 2X. Dan di sini juga 2X. Gitu kan? Kemudian, lihat bilangan A dan C. A-nya yang mana? Ini kan A. Ini kan C kan? A dan C kalau kamu kali jadi berapa? Min 6 toh? 2 kali min 3 berapa? Min 6 toh? Nah, min 6 ini AC ya, biar nggak bingung. Nah, ini AC nih, sama dengan minus 6 ini kamu faktorin. Min 6 tuh kalau difaktorin tuh berapa aja? Mulai dari yang kecil ya. Jadi, kan lagi belajar, jadi pelan-pelan aja. Yaitu 1 kali min 6.
min 1 kali 6. 2 kali min 3. Minus 2 kali 3. Ada yang lain nggak? Udah nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang dari pasangan ini kamu jumlahin. Kalian jumlahkan maksudnya. Coba kalau kita jumlahkan ya. 1 ditambah min 6 berapa? Min 5. Nah, ini udah langsung ketemu ya. Ini udah langsung ketemu. Nih, berarti ini yang kita pakai. Yang lainnya gimana? Yang lainnya kalau kita jumlahkan pasti tidak sama dengan min 5 ya, jangan dipakai. Nah, pertanyaannya adalah indikatornya yang gimana sih, Kak? Gitu. Tadi Kakak belum sempat jelasin ya. Indikatornya kalau dijumlah itu sama dengan bilangan yang ada di ini. Bilangan sama dengan yang ngikutin X atau sama dengan B. Oke ya? Kalau begitu, selanjutnya kalian taruh tuh pasangan ini di dalam kurung ini. Ini kan 1 berarti plus ya. Berarti ini plus 1. Ini kan min 6 berarti minus 6. Gitu. Udah selesai? Belum. Hati-hati. Ini kan 2x kuadrat. Sedangkan di sini ada 2x, 2x. Kalau kamu kali di sini kan jadi 4x kuadrat. Gitu kan. Jadi nggak matching. Sehingga kita harus bagi dengan 2 gitu. Nah, dari 2 faktor ini, faktor yang ini, dan faktor yang ini, mana menurut kamu, menurut kalian, mana yang enak tuh dibagi dengan 2? Tentu yang ini kan. Oke, sehingga faktornya adalah 2x tambah 1 dikali, ini kalau dibagi 2 kan jadi x minus 3 sama dengan 0. Loh, kok yang dibagi hanya ini saja? Iya, jadi kalau ada 2 buah faktor dibagi dengan bilangan tertentu, yang dibagi salah satunya, yang dioperasikan jangan dua-duanya. Kan ini operasinya bukan penjumlahan gitu. Ngerti ya maksud Kakak ya? Oke, kalau sudah seperti ini, nah dari sini kalian tinggal bikin persamaan. Jadi persamaannya ada 2x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan minus 1. X sama dengan minus setengah. Atau X minus 3 sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus setengah dan 3. Nah, ini solusi untuk persamaan kuadrat ini. Cukup mudah ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua persamaan kuadrat bisa kita faktorkan? Bisa nggak ya? Oke. Sepertinya kakak punya PR buat kalian. Kalau kalian bisa coba di sini. Kalau persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah x tambah 1. Nah, ini bisa nggak ya difaktorin? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.